Pemirsa, peringati HUT ke-25, Persatuan Purnawirawan Polri di Pekalongan lakukan ziarah ke makam pahlawan. Meski usia mereka tidak muda lagi dan telah purna tugas dari kedinasan, semangat purnawirawan anggota Polri ini patut diacungi jempol. Purnawirawan Polri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan atau PP Polri Cabang Kota Pekalongan tidak berhenti dan terus mengabdi dengan menggelar berbagai kegiatan pada momentum HUT ke-25 tahun 2024. Dalam momentum hari ulang tahun itu, kegiatan dimulai dari ziarah ke makam pahlawan, anjang sana ke anggota PP Polri, dan puncaknya yaitu resepsi tasyakuran HUT PP Polri ke-25 yang digelar meriah di VIP Cinlong Kompleks Dupan Square, Kota Pekalongan. Dalam acara puncak resepsi HUT PP Polri ke-25 Kota Pekalongan turut menghadirkan Kapolres Pekalongan Kota, Wali Kota Pekalongan, Komandan Batalion Brimo B Pelopor Polda Jawa Tengah, dan ratusan anggota PP Polri Cabang Kota Pekalongan. Ketua Panitia AKBP Purnawirawan Agus Purwoto mengatakan, keberadaan PP Polri dimaksudkan agar terjalin guyup rukun pasca mereka purna tugas sebagai anggota Polri. Dikatakan PP Polri merupakan wadah purnawirawan Polri yang sudah purna, dengan agenda tujuan utama bagaimana mereka setelah purna tugas menjadi solid dan bisa menjalankan tugas Polri di luar Polri, yakni menjaga Kamtibmas dan membantu program pemerintah. Didampingi sekretarisnya Kompol Purnawirawan Suparji, AKBP Agus mengatakan akan terus berkomitmen untuk tetap setia dukung Kamtibmas, jaga citra Polri. Siang hari ini Pak seperti apa Pak? Terima kasih pada siang hari ini bahwa kita melaksanakan rangkaian hari ulang tahun PP Polri yang ke-25 tahun 2024 ini, yaitu kita tasyakuran. Yang mana bahwa kegiatan sebelum jalan tasyakuran juga adalah kegiatan bersama Polres Pekalongan Kota melaksanakan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Prawiro Rekso Negoro, dan juga kita melaksanakan anjang sana kepada 4 anggota PP Polri Pekalongan. Ini puncak dari rangkaian kegiatan. Sekarang puncak bahwa kita melaksanakan kegiatan tasyakuran. Sejauh ini Pak, untuk harapan dari PP Polri sendiri ke depan seperti apa sih Pak? Ya tentunya bahwa kita sesuai dengan Tridharma PP Polri, bahwa salah satunya kita setia dan mendukung tugas-tugas kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kepolisian Resort Pekalongan Kota. Sejauh ini sinergitas seperti apa Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan kita dapat bersinergitas dengan instansi terkait maupun dari Polres Pekalongan. Mungkin pesan buat sama anggota pensiunan Pak seperti apa pesannya Pak? Tentunya silaturahmi yang sudah terjalin baik ini, marilah kita tingkatkan sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sementara itu, Wakapolres Pekalongan Kota, Kompol Pujiono, mengapresiasi Purnawirawan Polri Cabang Kota Pekalongan. Meski usia tidak lagi muda, namun semangat mereka untuk tetap menjaga Kamtibmas melebihi yang masih muda atau anggota Polri yang masih aktif. Polri ini seperti apa kemudian? Ini bagi kami selaku junior sangat betul-betul mengapresiasi, karena beliau senior kami memberikan contoh, memberikan motivasi yang semangat, diantaranya adalah semangat kerukunan, kebersamaan ketika beliau sudah purna tapi memiliki jiwa kecintaan berlebih kepada Polri. Kami yang masih aktif memiliki rasa hormat dan bangga pada beliau-beliau di hari ulang tahun PP Polri yang ke-25. Dan doa kami untuk PP Polri insya Allah semakin diberikan kesehatan afiat bagi seluruh pengurus dan seluruh anggota-anggotanya, dan tetap memberikan kebaikan, pemuliaan tugas-tugas polisi ke depan. Semoga dengan hadirnya PP Polri yang selalu ada bersama kami, Polri semakin dimiliki. Robani, Batik TV melaporkan. Pemirsa, di tahun 2024 hingga bulan Juni ada 8 kasus AMPK dan 9 kekerasan berbasis gender. Melihat hal tersebut, DMPPA mengupayakan pendampingan serta konseling. Tahun 2024 hingga bulan Juni ada 8 kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK dan 9 kasus kekerasan berbasis gender yang didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPMPPA Kota Pekalongan. DPMPPA bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pendampingan, pembinaan, dan konseling berbagai kasus ini.
Kepala DPM PPA Kota Pekalongan, Puji Winarni, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa pagi menyebutkan 8 kasus AMPK yang terjadi, yakni kekerasan seksual terhadap anak berupa tindakan asusila hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahkan ada pula yang menyebabkan kehamilan tetapi tidak menikah. Selain itu, kasus yang tengah ditangani dan didampingi DPM PPA yakni anak yang menjurus ke arah gay. Pelaku saat ini duduk di kelas 5 SD dan sudah mulai menyukai anak laki-laki sesama jenis dan mengajak teman lainnya dengan iming-iming diberi uang. Kemudian kasus kekerasan berbasis gender dipaparkan Puji, ada 9 kasus, kebanyakan dialami perempuan dan ada 1 laki-laki. Yakni diantaranya ada kekerasan seksual pencabulan oleh keluarganya sendiri, kasus KDRT dengan kekerasan psikis namun dimediasi berujung ketalak di pengadilan agama. Ada kasus KDRT, kekerasan terhadap dirinya, biasanya difoto bekas-bekasnya, lebam-lebam seperti itu, kemudian kita sampaikan ke rumah sakit untuk divisum. Itu sebagai bukti. Jadi tidak hanya kata-kata, buktinya ini kita kesulitan untuk melakukan mediasi dengan yang terkait. Misalkan kita kan ada tim tadi dari Kanit BPA-nya. Kalau di kasus tersebut, apakah ada yang melibatkan satuan pendidikan? Kasus-kasus iya, kadang melibatkan sana. Misalkan lebih banyak pada kalau itu ke dispensasi nikah, melibatkan dinas pendidikan. Namun ada juga yang kasus penelantaran ini kita juga melibatkan dari satuan pendidikan karena berdampak pada tempat di mana dia sekolah. Jadi misalkan kalau ada yang tadi ya, yang terakhir tadi yang pencabulan yang ke arah G tadi kan, kita cari dia sekolahnya di mana. Adakah dia di sekolah melakukan hal yang sama, karena ini di tetangganya, di kampungnya, di wilayah RT-nya, jadi tetangga kanan kiri depan belakangnya. Nah, kemarin sudah kita lakukan penelusuran ke sekolahnya, sementara belum ada laporan, jadi di sekolah dia baik-baik saja. umur berapa itu? Umurnya kelas 5. Faktornya apa itu Bu setelah diasesmen? Kita masih ini ya, terus mediasi karena dia anak yatim piatu, kemudian dia seperti itu kayaknya hanya salah satunya dari HP. Dia sering melihat tontonan seperti itu, ada keinginan untuk melampiaskan, jadi baru hanya dia dipegang-pegang saja dia sudah puas, nggak sampai ke mengeluarkan sperma dan lain-lain, nggak sampai masuk penisnya ke, kalau laki-laki sama laki-laki kan buburnya itu belum sebatas dia, maaf ya ini bukan tabu lagi ya, misalkan ngaceng itu dia sudah puas. Jadi mungkin faktor G itu faktor masa lalu, dia dulu diapain oleh orang lain. Jadi dia merasakan trauma, merasakan kenikmatan seperti itu, dia ingin melakukan hal yang sama ke orang lain. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.